Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat hukum, kita jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Hari ini kita akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 Desember 2024 yang lalu terkait dengan uji material terhadap pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan sudah hadir di hadapan saya mau nyebutnya panjang banget ini, Associate Profesor Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA, MGT. Jangan kaget dengan titelnya ya. Ada SH, beliau sarjana hukum, kemudian LLM dari Australia, kemudian MBA beliau dapatkan dari Oklahoma, lanjut dengan MGT ya, Magister Manajemen dari Dallas. Doktornya dari UI. Masya Allah, itu saya biasa panggilnya Pak Chandra. Jangan kaget dengan titelnya. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Chandra, apa kabar Pak? Baik Bu. Alhamdulillah. Thank you Pak sudah mau meluangkan waktunya. Sudah diundang. Saya tahu Pak Chandra pasti sibuk sekali, tapi kita harus membahas ini Pak, supaya masyarakat konsumen, sebenarnya bukan hanya masyarakat konsumen ya Pak, tapi juga para perusahaan asuransi juga memahami dengan utuh ya terkait dengan uji material terhadap pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, pertama nih Pak, saya mau cerita dulu nih sahabat hukum. Ini gak ujuk-ujuk tiba-tiba ada PUU 83 2024 ya Pak. Tapi saya mau cerita sedikit. Jadi sesungguhnya PUU ini muncul karena adanya permohonan uji material dari seorang perempuan yang bernama Mari Basaduha. Ya, beliau adalah istri dari Pak Sopan Santun yang merupakan ahli waris dari Ibu Latima Laila almarhumah. Nah, Ibu Latima Laila inilah yang merupakan pemegang polis asuransi prudensial. Ya, beliau sudah menjadi pemegang polis dari tahun 2013 kalau tidak salah, kemudian tahun 2020 pada saat COVID sampai 2022 mengajukan cuti ya. Namanya kalau kita bilang di dunia asuransi itu premi holiday. Ya, jadi cuti untuk membayar premi asuransi. Lalu kemudian di tahun 2022 di bulan Februari re-underwriting lagi disetujui oleh prudensial, lanjut kemudian membayar, bahkan yang di cuti 2 tahun itu pun sudah dibayar. Tapi qadarullah kemudian di bulan Juli beliau meninggal dunia. Tepatnya kira-kira mungkin sekitar 4-5 bulan setelah re-underwriting yang sudah disetujui oleh prudensial, meninggal dunia. Nah, masalah muncul ketika ahli warisnya Pak Sopan Santun mengajukan pencairan klaim ya, klaim asuransi, dan ternyata prudensial tidak bisa mencairkan sesuai dengan seharusnya dengan alasan pemegang polis ini almarhumah Laila melakukan pelanggaran dalam polis asuransinya. Yang pertama, pelanggarannya dianggap tidak menyampaikan informasi yang diketahui sesungguhnya oleh pemegang polis tapi tidak disampaikan. Lalu kemudian pemegang polis mengetahui informasi itu tidak disampaikan dan menganggap ini batal gitu ya, gugur polis asuransinya. Cuman yang jadi pertanyaan, polisnya tetap dibayar Pak, tapi hanya sebagian. Nah, saya tidak tahu persis ini pertimbangannya apa. Lalu kemudian qadarullah juga Pak Sopan Santun meninggal juga ahli warisnya di bulan Agustus. Lalu kemudian beralih kepada ahli warisnya lagi, istrinya Pak Sopan Santun, yang kemudian mengajukan uji material terhadap ketentuan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena memang yang menjadi alasan pada saat mereka melakukan negosiasi dengan prudensial adalah pasal 251 di mana dianggap pemegang polis dalam hal ini tidak menyampaikan informasi yang sesungguhnya kepada perusahaan asuransi. Nah,
kita dengan Pak Chandra nih, saya tuh gak bisa tidur Pak. Ini gimana nih sesungguhnya pandangan para ilmuwan ya terkait dengan putusan ini Pak. Pemegang polis dianggap melanggar pasal 251 KUHD, kemudian akibat itu polis asuransinya dianggap gugur. Lalu kemudian ahli waris dari pemegang polis tidak menerima, lalu mengajukan uji material 251, di mana hakim ya pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 251 KUHD itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana dianggap semua warga negara punya kesamaan hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama, mendapatkan kepastian hukum, kemudian mendapatkan keadilan, karena 251 itu dianggap tidak memberi ruang bagi pemegang polis untuk mengajukan gugatan ya atau kesepakatan terlebih dahulu supaya kemudian ada putusan atau keputusan bersama yang win-win solution lah gitu ceritanya. Ada keadilan lah di situ. Nah, itu yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Nah, saya mau dengar pendapatnya Pak Chandra nih, pandangan seorang ilmuwan dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 251 KUHD, bagaimana Pak? Makasih Bu. Jadi gini, kalau kita lihat dasarnya kan Undang-Undang Dasar 1945 ya kan, selalu ditekankan di situ karena lari-larinya ada hierarki kan. Jadi di mana Mahkamah Konstitusi menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai patokan untuk judicial review dari undang-undang. Tetapi kembali lagi kalau kita bicarakan undang-undang ini kan, Undang-Undang Dasar ini kan ada dua Bu ya. Yeah. Yang pertama adalah setelah kemerdekaan kan kita bikin undang-undang, yaitu dengan adanya dari Undang-Undang Dasar itu adanya yang dinamakan lembaga tinggi negara. Pasal-pasal yang mendasari lembaga tinggi negara termasuk DPR sebagai lembaga tinggi negara yang membuat undang-undang, kemudian presiden yang mengeksekusi undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pengawasnya. Yeah. Nah, di sini kemudian ada aturan peralihan. Aturan peralihan juga kan mengabsahkan apa yang sudah tersedia yang zaman Belanda dulu, termasuk KUHD ini. KUHD kan ini zaman Belanda. Nah, yang bisa membatalkan sebenarnya bukan dari revisi ini, sebenarnya bukan dari judicial review, tetapi dari pembuatan atau membuat yang baru dari KUHD ini. Harusnya yang baru gitu ya, nggak bisa cuma direvisi aja. Artinya cuma di judicial review, karena nggak ada haknya sebenarnya di situ, karena aturan peralihan kan utuh. Diterima secara utuh, kemudian kalau mau diganti dengan hal yang sama seperti KUHP kita. Iya, digantung kitab undang-undang pemegang yang baru. Iya, gitu ya? Nah ini juga harusnya juga demikian, nggak bisa sebagian-sebagian tidak disahkan. Nah, udah gitu yang kedua adalah ini kan terkait dengan konsep asuransi. Konsep asuransi ini kan utmost good faith-nya. Itu beda dengan good faith-nya kita. Kalau kita bicarakan good faith, kita ngomongin pasal 1338 butir 3, Bu. Nah, itu kalau kita lihat di situ kita kembali lagi ke 1313. Makanya di sini lebih kepada orang per orang. Kenapa? Karena persetujuan adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang dan lebih. Jadi satu-satu nih. Makanya mereka lebih menekankan ke individu nih. Jadi antara individu, sementara yang namanya KUHD lebih kepada publiknya. Nah, kalau orang per orang ini dia good faith-nya lebih berbeda dengan most good faith-nya. Nah, karena yang masalah sekarang kalau itu dibatalkan, bukan dibatalkan, sebenarnya itu kan inkonstitusional bersyarat. Artinya untuk hal terjadi situasi di mana ada pembatalan nggak bisa dilakukan dengan sepihak. Kalau itu kan larinya ke pasal 1338 butir 2. Tidak dapat ditarik secara sepihak. Nah, tetapi kalau di sini kan pembatalan itu memang harusnya melalui pengadilan. Tetapi kan kembali lagi ini ada sesuatu yang memang belum dicakup di situ. Ini kan common law system punya utmost good faith ini. Nah, apa yang belum ada itu ketika ada informasi asimetri, kita sebut informasi asimetri yang ada di dalam perjanjiannya ya, dalam dia mengungkapkan itu. Nah, kan nggak ketangkep di good faith biasa ya. Nah, ini lebih kepada informasi yang tidak dikeluarkan. Nah, kan pengaruhnya ke pasal 251 itu, di mana 251 itu kan dikatakan bahwa kalau informasi itu diungkapkan, belum tentu saya mau
Ya. Dari segi perusahaan asuransi belum tentu saya mau untuk menerima atau menerima tapi dengan persyaratan yang berbeda, yaitu preminya tentu. Ya, Perhitungan lebih premi tinggi jadi mungkin. lebih tinggi. Nah, permasalahannya kan kembali lagi kalau ke bisnis preminya biasanya Ya. preminya yang lebih dibesarkan gitu. Jadi kalau saya lihat di sini ini masalah ininya dia masalah bisnisnya dia atau bisnis dari perusahaannya untuk supaya bisa kalau dia dapat informasi yang lebih besar dia bisa perhitungkan berapa nilai untuk nilai value ke depannya. Karena kan ini masalah prediksi nanti dia harus hitung-hitung untuk ke depannya gitu. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau yang info kita dapat ya, itu kan 2020 ya. 2020 tuh preminya dinaikkan dari 500 menjadi 2 juta. Nah, fakta ya yang kemudian menjadi alasan katanya oleh perusahaan asuransi kemudian menganggap pemegang polis ini tidak menyampaikan informasi secara utuh ya, ada yang disimpan lah gitu ya. Ketika kemudian di tahun 2022 itu yang pemegang polisnya meninggal dunia, mereka menyatakan ditemukan fakta bahwa di tahun 2019 pemegang polis ini sesungguhnya pernah ada gastritis ya kan, ada vertigo gitu ya. Dan itu tidak disampaikan pada saat dia re-underwriting tahun 2022. Nah, ini kita bicara utmost good faith ya, prinsip yang sangat kita junjung tinggi dalam asuransi ya. Jadi kalau saya memaknai Pak, utmost good faith ini adalah prinsip yang bukan hanya mengikat satu orang pemegang polis saja, tetapi juga mengikat perusahaan asuransi sebagai penanggung. Nah, kalau kita bicara kesamaan hak dan kesamaan kewajiban, tentu perjanjian itu ya harus equal, tidak boleh zolim. Nah, kalau saya memaknai misal nih Pak, perusahaan asuransi menuntut misalnya membebankan kepada pemegang polis ya untuk menyampaikan informasi. Kalau di 251 itu kan menyampaikan informasi yang benar, tidak boleh keliru, dan menyampaikan seluruh informasi, tidak boleh ada yang disimpan ya. Meskipun benar tapi kalau tidak disampaikan ya itu salah juga gitu. Nah, termasuk juga sesungguhnya itu kepada perusahaan asuransi utmost good faith ini juga berlaku. Jadi perusahaan asuransi juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai produknya, konsekuensi sanksi dari produknya dengan cukup baik dan benar kepada pemegang polis. Nah, kalau yang saya pahami nih Pak, correct me if I'm wrong ya Pak ya. Ini kan pemegang polis manusia yang kehidupannya biasa saja, kalau tidak salah itu nelayan ya, peternak ya. Peternak yang mungkin kita bisa asumsikan ilmu pengetahuannya tidak sekelas kalau sudah sarjana, doktor, profesor gitu ya, yang punya kemampuan penuh untuk memitigasi resiko atau punya kemampuan penuh untuk membaca dan memahami konsekuensi dari suatu produk. Nah, ini sudahkah perusahaan asuransi ini Pak ya dalam hal ini kalau dia tidak menjelaskan dengan baik dan benar gitu ya. Misalkan gini, di tahun 2022 ya kan, dia re-underwriting nih. Jadi ada pemberkasan ulang, lalu ada verifikasi ulang nih dari perusahaan asuransi. Sampai kemudian perusahaan asuransi menyatakan menyetujui. Mestinya pada saat itu kalau mereka sudah tahu di tahun 2019 ada informasi mengenai pemegang polis pernah terkena gastritis dan vertigo, harusnya menurut ukuran saya nih Pak ya, mestinya fairnya perusahaan asuransi bilang dong, kamu pemegang polis mulailah, saya udah baca form Anda, MCU Anda, oke ini yang terbaru MCU, tapi please you harus sampaikan informasi yang tahun 2019 karena kita punya info you pernah kena ini. Itu menurut saya nih, pandangan saya itu mesti kewajiban juga, dan itu masuk dalam kategori utmost good faith-nya untuk pihaknya penanggung ataupun perusahaan asuransi gitu Pak. Pandangan Pak Chandra bagaimana? Jadi gini, tadi utmost good faith kan masalah keterbukaan informasi. Sebenarnya sama kayak di pasar modal juga Bu. Yes, betul Pak. Ya kan, kita harus ngelapor sepenuhnya, nggak boleh ada yang disclosure kan semuanya. Iya, disclosure seluruhnya agar apa? Market efficient. Yes. Jadi pada saat kita membeli kan memang sudah efisien. Nah ini juga gitu. Ini masalah fairness. Ya.
Kembali lagi nih masalah informasi nih masalah fairness. Arti kalau saya kasih informasi, para pihak ini kan harus memberikan hal yang sama. Dalam arti si penanggung dan tertanggungnya harus dua-duanya ngasih informasi. Nah, dalam hal ini memang Atmos Good Faith itu lebih cenderung kepada keterbukaan informasinya. Ya, keterbukaan informasi di mana sepenuhnya harus diluangkan ya. Tapi kadang-kadang kan gini Bu, pada saat agen kan nggak ngerti juga, dia hanya terima-terima aja gitu. Karena dia kan sebagai ya orang yang disuruh memasarkan produk ya bisnis dia aja dia kan. Ya bisnis aja pikirannya. Yang Jadi penting ada pemegang polis banyak gitu Pak. Iya, kalau nggak jujur dari pihak konsumernya, ya kan tentu dia juga nggak tahu. Ya kan? Cuman dia sih iya aja pastinya nanti ujung-ujungnya kan jadi masalah gitu loh. Dengan adanya ini tentu perusahaan asuransi akan memaksimalkan di ujungnya nanti nih. Ya kan nanti di agennya ini nanti. Nah, cuman kan susah juga nanti agennya ini kan kita berbisnis juga gitu. Nah, supaya masuk kayak bank kan enak aja dia masukin uang gitu kan. Tapi kan masalahnya kalau asuransi kan dia harus meneliti apakah jantung apa enggak kan harus informasinya harus dari ininya dari konsumernya, dari tertanggungnya gitu. Nah, ini kan banyak kejadian memang yang disimpan aja tapi diterima gitu kan. Diterima ya udah disimpan sama orangnya, tahu ada kejadian baru. Nah, bingung-bingungan. Kalau seperti itu Pak, bolehkah kita bilang ada dugaan, ada mens rea dari perusahaan asuransi atau penanggung untuk mengaburkan sesuatu, justru yang nggak punya good faith ini dari penanggung nih Pak, dari perusahaan asuransi. Bolehkah kita menyimpulkan ya ada dugaan ini permainan gitu Pak, permainan perusahaan asuransi atau agennya, ya kan? Bisa jadi agennya Pak, perusahaan asuransinya nggak mengerti, mungkin agennya, karena yang ada di kepalanya kan yang penting saya bisa dapat konsumen sebanyak-banyaknya, customer sebanyak-banyaknya. Kalau sudah seperti ini kan kita bilang ada mens rea Pak, ada niat jahat yang terselubung dari perusahaan asuransi misalkan, ada dugaan gitu. Nah, itu Pak Chandra melihatnya seperti apa kalau kita bicara teori konspirasi ya kan, kemudian kita bicara mens rea dalam tindak pidananya gitu Pak. Ya kembali lagi kan ini nanti yang berhubungan kan agennya ya. Agennya dengan tertanggung gitu ya. Nggak langsung direktur utamanya kan nggak langsung. Betul. Padahal yang mewakilkan direktur sebenarnya, karena dia PT kan biasanya PT. Nah tapi kembali lagi kalau mereka niat jahat, biasanya mereka nggak akan selama ini nggak kena gitu ya, nggak terkejar dengan tindak seperti itu dengan good faith. Biasa good faith-nya ketika terjadi misal kebakaran atau misal barang-barang yang terbakar, nanti ada namanya adjuster. Nah disitulah terjadi tuh biasanya mereka mengadjust barang-barangnya itu yang memang bermasalah gitu ya. Ya artinya dalam penilaian kan ada biasa mereka sesuatu yang sifatnya usang ya kan. Kita baru beli barang sekarang misalnya, tapi untuk seminggu kan udah nggak senilai itu lagi. Nah itu ada keusangannya. Nah itu dihitung yang sekecil-kecilnya sama dia, ditarik ke sekecil-kecil. Biasa mereka seperti itu. Nah, adjusternya ini yang biasanya harus kita iniin. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang di awal, ya biasanya yang memang dia punya niatan buruk untuk melakukan penipuan lah kepada ininya, biasanya kan nggak langsung, biasanya di agennya ya, hanya agennya itu. Nah agennya itu kan biasanya memang ya dia inilah dengan bujukan-bujukannya kan pasti dilakukan itu. Cuman apakah dia ngerti untuk produknya ini benar-benar ada apa enggak kan dia nggak tahu. Dia hanya itu. Tapi biasanya di sana Bu. Jadi pada prakteknya selama ini kalau perusahaan asuransi sesungguhnya sudah sangat prudent ya kan menyiapkan segala sesuatunya, tetapi pada prakteknya di lapangan agen lah yang lebih banyak berpengaruh ya terhadap apakah ini disetujui atau tidak disetujui, di approve atau tidak di approve gitu ya. Jadi informasi yang sampai kepada kami bahwa pada saat re-underwriting itu agennya tidak mendampingi, tapi dia online saja by phone gitu menyampaikan dia mau perpanjang, lalu kemudian diminta untuk menyampaikan mengisi form seperti biasa, kemudian MCU-nya yang terakhir, lalu kemudian sudah dipelajari lalu di approve gitu ya.
disetujui dan dia membayar yang premi holiday-nya yang tertunggak ya gitu. Nah, kalau posisi seperti itu, bolehkah kita mengajukan atau meminta pertanggungjawaban hanya kepada agen asuransinya, atau memang sesungguhnya ini adalah kewajibannya perusahaan asuransi untuk memastikan agennya pun harus melakukan langkah-langkah yang prudence gitu Pak? Ya, ini kan agen sebenarnya kepanjangan tangan ya dari perusahaannya itu sendiri. Sebenarnya kalau agen berbuat salah pun juga badan hukumnya yang harus bertanggung jawab. Iya. Nah kayak tadi dengan dia tanda tangan langsung juga kan dia langsung ke badannya, badan hukumnya. Jadi tetap bertanggung jawab sebenarnya badan hukumnya secara keseluruhan ya. Nah, karena apa? Karena memang subjek hukumnya kan di badan hukum itu bukan di agennya atau di ininya, di orangnya ya. Kalau secara perdata Pak, secara perdata oke, ini kita melihat agen sebagai satu kesatuan ya dari perusahaan asuransi, kan itu perpanjangan tangan. Tentu kesalahan di level manapun perusahaan yang bertanggung jawab. Kita bicara perdata. Nah kalau kita bicara pidana nih Pak, bolehkah kita menduga ya agennya yang melakukan tindak pidana? Nah itu biasanya ya Bu, kayak di bank juga ya, sama kayak di bank. Justru yang membawa pidana itu justru direktur langsung. Kenapa? Untuk memisahkan, kan kita udah tahu bahwa yang namanya perusahaan itu dia punya corporate veil, unveil, dia mencoba untuk melempar supaya apa? Supaya dia nggak tanggung jawab. Biasanya dipidanakan justru agennya atau pegawainya gitu ya. Kenapa? Untuk melepas itu. Nah ini yang sering terjadi ya untuk penyimpangannya gitu. Nah ini yang masalah. Ya kalau sumpah seperti itu kan ya udah kan berarti tanggung jawab pribadi buat agennya sendiri. Tapi itu jadi lemparan gitu. Jadi lepas tanggung jawab gitu. Betul. Nah itu yang masalah. Kecuali ya Pak, kecuali bisa dibuktikan ya, dan itu tidak terbantahkan bahwa memang kesalahan itu pure adalah kesalahan agen. Betul. Artinya memang ada mens rea di situ, ada kesalahan fatal dari agennya, tentu yang memang harus bertanggung jawab agen. Tapi kalau agen sudah melakukan langkah-langkah yang memang sudah disetujui oleh direktur misalnya, tentu direktur yang harus bertanggung jawab ya Pak. Karena kalau perusahaan secara pidana nggak bisa bertanggung jawab, tapi pribadinya yang bertanggung jawab gitu. Pasti. Nah, ya itu yang kembali lagi kan yang dibilang corporate veil, unveil, ya artinya terbuka lepas dia. Biasanya pakai baju besi. Sekarang gara-gara dia bikin kesalahan secara pribadi, dia yang bertanggung jawab secara pribadi gitu. Ya kan? Itu juga demikian. Nah, kalau memang ada niatan tadi yang dibilang ada niatan dari pribadi, itu kan lepas dia dari lingkup yang harusnya dia dalam payungnya dia keluar ya, dia kena hujan lah kan, dia yang pribadi yang harus bertanggung jawab gitu. Nah itu kan memang dari mens rea-nya apa dia memang punya niatan seperti itu gitu. Nah itu tentu tanggung jawabnya pribadi. Tapi biasanya yang tadi saya bilang ya ada dua kemungkinan itu. Artinya memang dilepas kepada agennya atau memang agennya yang melakukan kejahatan itu sendiri gitu. Atau memang secara bersama-sama. Atau secara bersama-sama. Kita sering saya pegang bank beberapa tahun gitu Pak. Jadi beberapa kali kita melihat ada kegagalan dalam kredit. Itu ternyata setelah diteliti direkturnya bersama dengan manajer kreditnya ya bersama-sama gitu Pak. Memang bersama-sama ada niat jahat untuk melakukan tindak pidana gitu, penipuan gitu. Jadi sehingga kemudian banknya kreditnya macet segala macam gitu ya. Bahkan appraisalnya juga ikut terlibat situ. Nah, bisa jadi mungkin di perusahaan asuransi pun ada seperti itu ya Pak ya. Bisa jadi ada. Ada. Bisa, ini kan semua kemungkinan bisa aja ada. Betul. Kembali lagi ya, bisa bersama-sama, bisa memang sendiri. Dia secara pribadi melanggar gitu ya, atau dia justru perusahaan yang mengalihkan gitu, dia nggak mau bertanggung jawab gitu, mencari-cari alasnya lah. Kelalaiannya ditimpahkan. Jadi sesungguhnya mungkin si A tidak berniat jahat, tidak ada mens rea-nya di situ Pak.
Tapi karena kelalaiannya ya perusahaan juga. daripada perusahaan menanggung udah kamu aja deh gitu ya, Iya, bertanggung bisa. jawab gitu ya Pak. Kita bicara tanggung jawab perdata nih Pak. Ya. Untuk kasus yang ini nih Pak, kasusnya almarhumah Laila nih ya dengan Prudensial. Kalau saya memaknai Pak, 251 KUHD itu kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun tadi Bapak nggak sependapat ya, bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan gitu ya, untuk menyatakan 251 itu tidak berlaku seutuhnya seperti yang adanya hari ini ya. Jadi kalau PUU itu kan jelas menyatakan bahwa 251 itu tetap berlaku, namun harus dimaknai ya, karena ini ada konteksnya perdata, kesepakatan para pihak, maka harus dimaknai apabila ada dispute ya di antara para pihak, seharusnya diselesaikan secara musyawarah mufakat, mediasi, kalaupun tidak tercapai maka harus melalui putusan pengadilan. Nah, Bapak setuju nggak? Kalau saya setuju Pak, bahwa memang kalau kita bicara konteks ini adalah kesepakatan, tentu kita bicara prinsip dalam hukum perdata ya Pak. Kalau ada perselisihan di antara dua pihak ya yang melakukan permufakatan atau perjanjian, maka kemudian memang harus diselesaikan secara musyawarah. Kalau tidak tercapai ya, atau mediasi ya Pak tercapai, tentu ada ruang yang lebih memberikan kepastian hukum ya kan, harus diuji di pengadilan Mbak. Betul. Jadi harusnya Prudensial mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa memang polis asuransi ini batal. Ini yang menjadi persoalan ya Pak. Pada waktu itu Prudensial justru membayar. Jadi kan ini kan kayak ambigu gitu ya Pak ya. Satu sisi dia menyatakan dia melanggar 251. Kalau bicara 251 berarti gugur, batal Pak, polis asuransinya. Iya. Tapi di sisi lain dia bayar tapi hanya sebagian gitu. Jadi Nah itu pandangannya nggak konsisten Pak menurut saya, karena sesungguhnya kalau dia punya lawyer ya Pak, harusnya pastikan kliennya bahwa oh tidak, kalau Anda berprinsip pada berpegang teguh pada 251 maka ini batal. Anda tidak boleh membayar sama sekali, ya kan? Harus memberikan opini seperti itu. Kalau Anda membayar, ya Anda harus bayar seutuhnya, karena tidak ada dalam perjanjian asuransi itu bayar setengah saja atau sebagian saja secara sepihak ditentukan oleh perusahaan asuransi, karena ukurannya kan menjadi tidak sama dengan yang disepakati di awal gitu. Pandangannya Pak Chandra bagaimana? Ini kan kembali lagi Bu ya, kalau ke perjanjian biasa, ini kan sebenarnya namanya perjanjian asuransi atau polis ini kan sama juga dasar hukumnya sebenarnya dengan pasal 1338, 1320 dan 1313 KUH Perdata. Ya, tetapi kembali lagi ini ada tambahan juga dari KUHD-nya bahwa ada pembatalan gitu ya. Nah, kalau di dalam perjanjian biasa, syarat perjanjian kita tahu ada 4, yaitu satu kata sepakat, kedua subjeknya harus dewasa, dan ketiga objeknya, dan keempat kaus yang halal. Nah, di dalam asuransi ada tambahan yang namanya tadi informasi atau pemberitahuan notifikasi. Oke. Nah, itu yang selama ini nih sebelum ada putusan ini, selama itu juga masuk bagian dari yang syarat sahnya. Iya. Nah, kalau seumpamanya di perjanjian biasa memang semua harus melalui pengadilan. Tadi yang Ibu bilang perjanjian biasa kan di pasal 1266 kita udah tahu ya, bahwa kalau ada wan prestasi kan dikatakan 1338 butir 2-nya disebutkan tidak dapat ditarik secara sepihak, tetapi bisa dibatalkan asal ada wan prestasi di 1266, tapi harus melalui pengadilan. Nah, itu kan perjanjian biasa, nggak bisa dilepas gitu aja. Nah, permasalahannya di 251 ini kan ada pembatalannya. Pembatalan ini kan kita merujuk kepada, kembali lagi, pembatalan yang seperti apa, harus ada prosedur. Makanya di dalam putusan MK kan dipertanyakan gimana, apa yang dilanggar gitu, syaratnya harus ada dong, ditambahin dong syaratnya. Kemudian juga gimana caranya pembatalan ini, karena kalau kita kan di perjanjian kita udah tahu, oh pembatalannya melalui pengadilan. Nah, ini kemana arahnya, kan harus dijelaskan. Di sini belum ada penentuan pembatalannya itu harus dengan apa gitu.
Kalau di 1338 kan dengan pengadilan dengan 1266-nya. Kalau ini apa? Untuk notifikasinya ini atau pemberitahuannya informasi ini apa ya ininya gitu. Nah kan ini harus ada ya, syaratnya apa? Caranya gimana sih gitu. Apa harus pengadilan atau bisa langsung gitu kan. Tapi yang pasti sebenarnya kalau di dalam konteks yang saya bilang, kalau perjanjian itu semua kan dasarnya publik Bu ya. Publik dalam arti kan yang tadi saya bilang undang-undang dasar, kemudian turun ke aturan peralihan, kemudian ke BW, kemudian ke KUHD juga. Tapi kan dalam perjanjian ini dasarnya kan tetap perjanjian, perjanjian asuransi di KUHP. Nah KUHP ini kalau sudah jadi perjanjian kan dia terlepas di luar dari sistem hukum itu. Iya, betul. Nah baru kalau ini dilanggar, karena kan masing-masing mengikatkan diri, yang lain juga mengikatkan diri, lepas di sini mengikatkan diri. Nah kalau mengikat diri ini lepas, gimana dia mau memaksakan? Ya kan nggak bisa, harus melalui pengadilan. Betul. Nah pengadilan itu yang tadi saya bilang masuk ke dalam yang kita kenal trias politika itu loh. Jadi ada yudikatifnya ya, pengawasan di makanya kita gugat kan ke pengadilan. Nah kalau masalah perjanjian ini tidak ada persyaratan, kan persyaratannya adanya yang pembatalan, bisa membatalkan itu kan di 251 itu KUHD. Yang bisa membatalkan sendiri gitu. Nah tapi kan kembali lagi itu akan bertentangan dengan asasnya yang ada di KUH Perdata. Gitu, harus melalui pengadilan. Tapi gimana kalau supaya antara para pihak ini kan sejajar dia, nggak bisa membatalkan. KUHD nggak bisa jalan juga di 251-nya nggak bisa jalan juga karena kan sejajar. Dia harus tetap lewat pengadilan karena nggak bisa negara yang bisa memaksakan individu. Gitu. Nah itu yang jadi masalah, mestinya harus ada itu. Yang prosedur yang harus bisa digunakan tetap. Jadi Pak Chandra berarti setuju dong dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan itu sesungguhnya bukan mencabut 251 Pak, tapi menerangkan lebih tegas lagi ya terkait tadi itu kebingungan jalan menjadi buntu bagi para pihak yang memang equal ini ketika 251 akan diterapkan ya. Maka harus dimaknai 251 itu boleh diterapkan dengan melalui ya kesepakatan terlebih dahulu. Kalau tidak tercapai kesepakatan maka kemudian harus melalui pengadilan. Karena memang saya setuju Pak, sesungguhnya setiap hukum itu kan dibuat adalah untuk memberikan kepastian, ya kan? Jadi peraturan, hukum, ketentuan, perjanjian itu kan dibuat untuk memberikan kepastian bagi para pihak, di mana para pihak itu adalah sejajar kan, equal Pak. Jadi menurut hemat saya sesungguhnya putusan PU ini sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya konsumen dan juga bagi penanggung perusahaan asuransi, sehingga tidak ada jalan buntu, tidak ada kebingungan Pak ketika kemudian ada persoalan terkait dengan perbedaan pendapat dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi gitu. Saya pendapatnya begitu Pak. Ya sebenarnya sama kita Bu. Ya. Tapi kembali lagi kan yang saya bilang gini, itikat baik di dalam pasal 1338 itu berbeda dengan utmost good faith yang ada. Kalau di sini lebih kepada individu dengan individu yang saya bilang dengan di dalam hatinya, di dalam hati itikat baik, karena kan dari Pacta Sunt Servanda asalnya, yaitu peganglah janjimu, lebih kepada moralnya. Nah kalau ini kan lebih kepada informasi yang non subjek yang gitu bisa diukur sebenarnya gitu ya. Artinya dia sesuatu yang memang informasi itu ada bentuknya gitu ya, ada bentuknya. Jadi bisa diukur secara objeknya tuh bisa diukur secara jelas gitu ya Pak. Nah kalau saya lihat terus dari sisi itu kan ada perbedaan yang seperti itu. Nah kalau saya lihat dari segi yang asimetri itu belum ada aturannya. Oke. Artinya belum ada yang bisa mencakup di situ. Nah ini yang masalahnya kan. Gimana? Kan orang kalau seumpamanya harus berperkara dulu ke pengadilan kan akan makan waktu dan makan biaya. Gitu. Buat perusahaan mungkin nggak ini juga gitu kan, nggak bisnis juga gitu dianya. Nah, kita masih utmost good faith nih Pak. Ini asik banget ya ngomong ini karena saya dapat ilmu baru nih Pak. Jadi kalau kita bicara utmost good faith beda dengan good faith yang biasa. Ya kalau good faith kita lebih ke ini orang punya moral hazard atau enggak kan gitu ya Pak. Ya kan dia punya mens rea atau enggak.
Tapi kalau utmost good faith, apalagi di asuransi ini, sesuatu yang sifatnya terukur. Ya kan, memang harusnya ya kamu sampaikan gitu. Jadi bukan bicara niat ya Pak ya, bukan bicara batiniahnya gitu. Betul. Nah, tapi kemudian Pak nih, saya menarik juga nih POJK juga. Saya appreciate ya sudah mengeluarkan POJK juga Pak terkait dengan pelindungan konsumen ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan erat juga dengan P2SK Pak, Undang-Undang P2SK. POJK kan mengatur pelaku usaha jasa keuangan harus memastikan adanya itikat baik calon konsumen dan atau konsumen. Nah ini itikat baik lagi nih Pak. Ini itikat baik yang mana nih yang dimaksud? Lalu kemudian dijelaskan nih Pak, untuk memastikan adanya itikat baik calon konsumen dan atau konsumen ya, sebagaimana dimaksud tadi di ayat 1 itu, pelaku usaha jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi ya, melakukan tindakan meliputi menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon konsumen dan atau konsumen dengan fakta yang sebenarnya. Nah, ini makin tegas nih POJK karena tadi mungkin menjawab kebingungan yang tadi Pak. Ini kalau kita bicara good faith, oke, kita nggak bisa ukur karena itu kan tentang niatnya orang ya. Tapi kalau kita bicara asuransi, kita bicara sesuatu yang terukur dan dipertegas lagi oleh POJK bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi itu Pak. Jadi utmost good faith itu ya dua pihak. Konsumen, pemegang polis, dia memang wajib menyampaikan informasi yang tadi terukur. Tapi juga penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, pun punya kewajiban Pak ya. Punya kewajiban untuk menelaah kesesuaian dokumen. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi utmost good faith itu dengan good faith yang biasa tadi dalam konteks perjanjian, dua-duanya menurut saya dalam konteks ini ya, perusahaan asuransi menurut saya memang melanggar dua prinsip itu Pak. Ya, satu sisi bisa diduga karena dia tahu di 2019 diduga dia mengaburkan, kedua dia tidak menjalankan ketentuan POJK ini tentang perlindungan konsumen, bahwa dia harus melakukan penelaahan dan melakukan konfirmasi untuk menelaah kesesuaian informasi. Nah, kalau dia sudah tahu Pak di tahun 2019 ada informasi ini, harusnya kalau kita bicara itikat baik harusnya sudah menjadi kewajiban perusahaan asuransi, apakah itu melalui agennya atau mereka directly direkturnya menyampaikan ya kan bahwa yuk ada yang kurang nih, yuk lu lengkapin dong kan gitu Pak. Kan kita bicaranya seperti itu gitu. Pandangannya Pak Chandra nih. Iya, itu benar sekali Bu ya. Artinya memang kembali lagi kan yang namanya informasi tadi ya kan memang dari kedua belah pihak ya, yang satu punya kewajiban memang untuk mengutarakan apa adanya, yang satu menelaah memang apa benar apa tidak gitu ya, harus melakukan itu. Misalnya saya bilang saya nggak jantung gitu ya. Nah, mereka punya kewajiban untuk periksa saya jantung apa enggak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan kan. Tapi kan biasanya itu akan butuh waktu dan akan butuh biaya juga untuk bisa menerapkan itu. Nah, biasanya makanya selama ini kan asuransi ya terima-terima aja gitu, tanda tangan aja nanti gitu. Belakangan nanti baru dia kelabakan gitu ya. Iya. Ternyata dia harus menanggung gitu. Gitu. Iya. Jadi ini juga Pak, ini masukan juga mungkin ya Pak buat rumah sakit supaya memang kalau perusahaan asuransi ini ingin ada informasi yang sifatnya terintegrasi, ya masih sudah mulai ini nih Pak. Sebenarnya Indonesia nih sudah mulai memasuki tahap mengintegrasikan informasi-informasi pribadi ya Pak ya. Jadi data pribadi kita, nomor induk pendudukan kita tuh KTP. Memang sudah terintegrasi semua informasi-informasi. Jadi ini masukan juga ya Pak buat rumah sakit supaya memudahkan perusahaan asuransi bisa mengakses informasi dengan cepat gitu ya. Tapi nggak bisa juga kita pungkiri ya Pak, nanti pada prakteknya ada juga yang ditutup-tutupi gitu ya Pak ya. Kalau itu sudah benar-benar ada mens reanya Pak, itu ada niat jahat yang luar biasa gitu ya Pak. Itu kalau di Amerika kan dia ada Social Security Number Bu. Oke. Semua data-data pribadi itu masuk ke sana. Iya. Jadi begitu kita cek, oh ini orang bikin apa, dia ada semua di situ. Jadi sebenarnya harusnya kan memang tujuan KTP data pribadi itu larinya ke sana nanti. Tapi kan belum jalan, mungkin biayanya terlalu besar mungkin. Tapi sudah lumayan Pak. Ya. Sekarang tuh sudah mulai ada integrasi beberapa dokumen gitu ya, kayak kalau misalnya kita mau ke bandara, itu kan sudah mulai lah Pak ya. Sedikit-sedikit nih, pelan-pelan
sepertinya mulai di zaman kita COVID itu peduli lindungi. Oh, peduli lindungi, ya seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi kita mulai, tapi kita banyak melakukan perbaikan pasca COVID sih Pak. Ya. Ya jadi Indonesia. Karena orang di luar gitu, nggak fisikal kan. Iya. Jadi sesuatu yang tadinya barang baru sekali karena semuanya serba digital, mau nggak mau kita jadi melek juga gitu. Jadi ini pun mungkin jadi pintu masuk juga untuk membiasakan kita bahwa segala sesuatunya itu kerikot Pak. Jadi jangan aneh-aneh gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Terus Pak, ini kita ngomongin soal kalau tadi kan semua harus lewat pengadilan. Tapi kan kita paham ya Pak, kalau sekarang dengan Undang-Undang P2SK, kemudian OJK juga punya aturan tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sektor keuangan. Kan ini kan bicara asuransi, perbankan, pasar modal, pembiayaan, itu kan bagian dari sektor keuangan. Nah, pandangan Bapak nih, apakah saat ini ya Pak ya, kita sudah cukup siap gitu ya untuk seluruh sektor keuangan ini, baik itu pasar modal, asuransi, perbankan, pembiayaan, untuk bisa menyelesaikan sengketanya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang sudah diatur oleh OJK. Ya, tentang itu lembaga alternatif Bu ya. Ya, LAPS itu kan mencoba untuk mendamaikan sebenarnya. Dulu awal-awal tuh kan ada banyak ya arbitrase, sebenarnya arbitrase kan banyak akhirnya digabung, dibubarin semua kan ke LAPS ya. Nah, dalam hal ini apakah mereka sanggup? Ya itu kembali lagi ya kepada SDM-nya juga. Dia mesti punya keahlian dalam semua bidang yang ada di pasar modal tentang keuangan. Tentu asuransi beda dengan pasar modal itu sendiri, kemudian dengan penggadaian termasuk ya, itu juga beda, bank juga beda. Ini yang mereka harus kuasain, tentu orangnya harus juga banyak ya. Nah, sementara selama ini kan saya juga pernah jadi ahli. Masalahnya kembali lagi sama kayak arbitrase, pemaksaannya di mana gitu. Nah, itu yang jadi masalah sekarang itu aja sih. Karena kayak Bani aja yang sudah settle, untuk maksain harus lewat pengadilan juga. Nah, dia gimana? Sekarang kebanyakan digugat balik, malah majelis yang digugat balik ketakutan. Gitu, seperti itu. Nah, itu yang harus dikuatkan kewenangannya lah. Apa dibuat undang-undang sendiri atau gimana gitu. Iya, saya setuju Pak. Itu jadi kalau kita bicara lembaga alternatif penyelesaian sengketa, kita sebenarnya sudah terbiasa dengan arbitrase dulu ya. Dan semua tahu bahwa arbitrase pun meskipun final and binding ya, tetap eksekusinya harus putusan pengadilan lagi. Betul. Ya kan? Apalagi kalau dari luar negeri, arbitrase luar negeri, dia harus ke Indonesia lagi, masuk pengadilan, eksekusi lagi. Nah, ini juga menjadi persoalan sendiri Pak. Jadi akhirnya orang menganggap ngapain sih saya ke arbitrase, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, kalau toh nanti pada saat harus dieksekusi saya harus ke pengadilan lagi. Jadi akhirnya double katanya. Jadi banyak orang menganggap ya sudah saya mendingan ke pengadilan saja. Nah, ini juga menjadi PR juga ya Pak. Menurut Pak Chandra nih, selain memang masalah eksekusinya nih, kemudian sumber daya juga, apalagi sih Pak yang menjadi pertimbangan? Karena sesungguhnya itu kan harus disepakati ya Pak dalam perjanjiannya oleh para pihak bahwa mereka sepakat penyelesaiannya adalah melalui LAPS misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita melihat kadang-kadang ketidakinginan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa itu bukan dari konsumen, tapi malah kadang-kadang dari pelaku usaha jasa keuangannya. Nah, menurut Pak Chandra, apa sih yang menjadi pertimbangan para pelaku usaha jasa keuangan sehingga kemudian saya milih ke pengadilan negeri aja lah gitu? Ya, itu dia, kembali lagi kan permasalahannya mereka bisa menunda-nunda. Dalam arti gini, kalau seumpamanya mereka lewat pengadilan, buat mereka kan untuk penyerahan uangnya gitu ya, sebagai tanggungannya gitu ya, tentunya akan tertunda, kan jadi modal dia untuk diputar lagi ya. Oke. Artinya gini, pengadilan negeri kan bisa banding, Iya, bisa prosesnya kasasi, panjang sekali. bahkan sampai PK. Iya. Ya kan bisa dilakukan itu. Kalau mereka lewat situ, kalau emang tadi dibilang bahwa mereka banyakkan lewat situ, ya itu berarti buat penundaan. Walaupun nanti pembuktiannya akhirnya dia yang kalah juga, tapi ya paling nggak dia punya waktu untuk berapa Buying tahun. time lah Pak ya. Iya, saya perkara itu paling dikit itu 6 tahun. Iya. Baru selesai. Ada yang terakhir 10 tahun.
ya cukup lama gitu. Makanya saya bilang perkara itu bisa seumur hidup ini. Betul. Gitu. Jadi ya yang kembali lagi itu kalau mereka memilih itu dari pelakunya ya mungkin untuk menunda itu. Karena kalau dari segi arbitrase alternatif itu toh sama aja sebenarnya buat consumer atau tertanggung sama aja dia majukan nih. Saya juga waktu itu jadi lawyernya juga Bu kebetulan. Jadi lawyer untuk asuransi. Jadi dia pada saat sudah diputus di Bani, kita mau ajukan ke pengadilan kan harus didaftar tuh karena para pihaknya tidak mau dengan sukarela. Mereka nggak mau sukarela, akhirnya daftar ya. Nah itu bisa digugat lagi karena yang namanya hakim tidak dapat menolak perkara kan, digugat lagi dengan alas yang berbeda lah. Nah itu langsung nanti diputus di pengadilan negeri langsung ke kasasi, nggak ada bandingnya, nggak ada PT-nya. Tapi kan selama berperkara di Bani kan juga udah cukup waktunya yang panjang itu. Jadi sama aja akhirnya. Nah ini yang masalah buat apa juga gitu. Nah tujuan makanya saya bilang tujuannya mungkin untuk memperpanjang aja supaya dananya itu penuh dananya atau gimana. Penundaan untuk membayarkan klaimnya kepada tertanggung gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau kita bicara arbitrase gitu ya Pak, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, selama ini kan yang kita gaungkan adalah orang-orangnya adalah orang-orang yang kompeten, punya kompetensi yang lebih gitu ya Pak ya. Orang-orang yang profesional, yang ahli di bidangnya, dan waktunya katanya sebentar. Nah, itu prakteknya sebenarnya betul nggak Pak? Untuk seperti Bani misalnya ya. Sebenarnya sih benar dalam jangka waktu yang ditentukan kan dia harus diputus ya. Karena di dalam choice of forum yang di dalam perjanjian kan memang tertulis misalnya arbitrase. Nah kan di dalam pasal 3 kalau nggak salah pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase kan memang kalau sudah milih arbitrase nggak boleh lagi nih. Nggak boleh ke pengadilan. Harusnya kan yang namanya pilihan itu sebenarnya jiwanya sudah harusnya berdamai. Betul. Tapi ini kan kalau masih diperkarakan juga, nah itu yang sulit gitu. Nah itu akhirnya kembali lagi kalau udah niatan memang settlement. Karena kan sebenarnya di dalam arbitrase itu kan nggak ada kalah menang. Cuman biaya mungkin uangnya yang lebih sedikit atau lebih banyak gitu ya biayanya. Win-win solution. Win-win solution. Business is business ya Pak. Dengan adanya putusan ini nih Pak, PUU terhadap pasal 251 KUHD. Bapak nih sebagai orang yang begitu banyak berkecimpung di dunia asuransi. Tentu banyak sekali nih Pak perusahaan asuransi yang bertanya-tanya nih Pak. Kalau begini berarti polis asuransi ketentuan-ketentuannya harus dirubah, ya kan? Mungkin ya kan, atau tetap saja sama tetapi kemudian pemahaman kita yang kita rubah gitu ya, cara pandang kita. Nah Pak Chandra memahaminya bagaimana? Apakah dengan putusan ini kemudian ya perusahaan asuransi harus melakukan suatu perubahan yang drastis gitu ya Pak ya terkait dengan term and conditionnya dalam polis asuransi? Kan gara-gara putusan ini saya baca katanya klaimnya meningkat sekarang. Iya. Kan? Pusing ini perusahaan asuransi ya Pak. Deg-degan juga mereka. Tapi intinya sih sebenarnya nggak ada yang dirubah ya. Artinya kan tetap kalau seumpamanya asuransi merasa dia nggak bersalah kan bisa. Kalau dalam gugatan itu tentu si tertanggungnya harus melakukan gugatan. Melakukan gugatan tentu akan terbukti lah nanti kan. Intinya kalau memang nggak bersalah ya nggak ada masalah. Kalau perjanjian kan sebenarnya objektif aja. Nggak ada yang perlu diubah di dalam perjanjian, polisnya seperti itu standar aja sebenarnya. Karena kan yang diubah cuma perkara masalah notifikasinya itu bisa membatalkan apa enggak. Membatalkan tentu bisa aja orang siapapun juga walaupun udah ada di dalam pasal 251 pembatalan itu kan tetap bisa dibawa ke pengadilan. Hakim nggak akan nolak gitu, nggak akan bisa nolak untuk memproses pengadilannya. Nanti kan akan terbukti juga toh di pengadilannya gitu. Jadi menurut pandangan Pak Chandra, polis asuransi term and condition yang sudah ada sekarang itu sudah cukup ya, yang memang sudah standar juga dan menurut Pak Chandra sudah cukup, tidak ada yang perlu dirubah. Toh nanti kalaupun
kalaupun ada, karena 251 itu mensyaratkan harus ada gugatan di pengadilan supaya ada kepastian hukum, toh di situ juga nanti sama saja harus ada proses pembuktian. Kalau memang perusahaan asuransi menganggap memang itu kesalahan dari pihak konsumen atau pemegang polis asuransi, tentu pemegang polis yang harus membuktikan ya, membantah bahwa dia salah ya kan. Ada proses pembuktian yang seimbang ya kan. Kalau satu yang mendalilkan ya dia harus membuktikan, membantah dia juga harus membuktikan. Tapi yang saya dengar perkembangan terakhir Pak, justru asosiasi perusahaan asuransi ini mulai ada wacana nih untuk meminta kepada OJK supaya mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan mungkin salah satunya adalah merevisi ya kan ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi Pak. Kira-kira nih Pak Chandra memandangnya apa sih yang urgent sekali Pak gitu yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi? Ya itu kembali lagi kan yang masalah ini kan permasalahannya informasinya itu harus seluruhnya terbuka. Gitu. Yang digelisahkan sama perusahaan asuransi kan bahwa dia nggak mendapatkan informasi yang penuh. Jadi nggak full disclosure gitu. Iya, nggak full disclosure dan tidak bisa menetapkan berapa preminya gitu ya. Kan itu yang sebenarnya. Tentunya masalah hal-hal yang jantung segala kan memang itu kan juga harus juga itu. Itu kan yang mereka gelisahkan. Nah, kalau saya bilang sih kembali lagi kan kita belum punya nih yang tentang informasi ini. Pemberian informasi dari klien atau maksud saya dari tertanggungnya kan itu yang belum ada aturannya sebenarnya. Di situ yang harusnya ditekankan agar nanti asuransi juga tenang gitu. Bahwa dia negara udah melindungi gitu. Bukan hanya ke konsumennya tetapi ke dia juga bahwa orang ini pasti memberikan informasi karena dia takut sanksi hukumnya misalnya seperti itu gitu. Nah itu yang belum ada nih buat sekarang ini yang harusnya ditekankan di situ. Sebenarnya OJK kan sudah mengatur Pak, seluruh pelaku usaha jasa keuangan itu punya hak ya, punya hak untuk mendapatkan informasi atau dokumen yang jelas ya, akurat, benar dan tidak menyesatkan ya mengenai konsumen. Jadi sesungguhnya kalau itu hak berarti kewajiban konsumen kan. Karena itu haknya POJK untuk mendapatkan informasi yang bersifat akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari konsumen. Tentu konsumen pun punya kewajiban itu. Nah, apakah ketentuan itu tidak cukup memberikan hak, memberikan perlindungan hukum lah ya kepada perusahaan asuransi, atau perusahaan asuransi ingin yang lebih lagi gitu Pak? Kan kembali lagi kalau seumpamanya itu memang wajib ya, artinya kan karena undang-undang kan harus. Tetapi kayak di 251 kan ada sanksinya yaitu pembatalan. Nah ini kan nggak ada ya, nggak ada di sini. Apa ininya? Apa yang menakutkan di situ buat mereka gitu, buat si tertanggungnya misalnya. Memang harus melapor seluruhnya ya ini. Tetapi apa sanksi ke merekanya nggak ada kan, belum ada. Nah itu yang mungkin harus diterapkan sehingga orang yang mau beli asuransinya juga kan harus jujur gitu, harus maksimal karena dengan rasa takut lah, dengan rasa takut dia bisa dipaksakan untuk berbuat jujur gitu. Nah itu. Jadi saya setuju Pak Chandra. Ini usulan juga buat OJK ya Pak Chandra ya, untuk supaya sesegera mungkin merumuskan peraturan OJK menjawab kebutuhan terkait dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi karena di KUHD harus dimaknai ya sebagai yang tadi kita sudah sampaikan, maka berarti kan perusahaan asuransi butuh kepastian ya kan. Pak OJK buat dong peraturan OJK ya kan yang mengatur tentang sanksi nih. Jadi kalau misalnya tadi jelas memang perusahaan asuransi yang termasuk di dalam pelaku usaha jasa keuangan, dia punya hak untuk mendapatkan informasi yang full disclosure nih dari si konsumen, dan itu berarti konsumen wajib full disclosure information ya kan kepada perusahaan asuransi. Tetapi tidak cukup dengan itu, harus ada sanksinya yang diatur supaya kalau ada sanksi di sini ya kan berarti 251 itu nanti kalau harus ke pengadilan sudah jelas dudukan hukumnya ya kan, bukan batal saja ya, tapi harus ada sanksi untuk siapapun. Jadi sebenarnya ini kita tidak berpihak kepada perusahaan asuransi saja ya. Perusahaan asuransi maupun konsumen selaku pemegang polis asuransi punya hak dan kewajiban yang sama karena semuanya harus equal di hadapan hukum, dan kalau ada yang melanggar dua-duanya ada sanksi. Gitu. Jadi mungkin itu ya Pak sarannya kita ya Pak ke OJK untuk bisa sesegera mungkin merumuskan POJK supaya para perusahaan asuransi ini kan udah mulai
ketar-ketir nih Pak. Ketar-ketir, ya, Ya kan? takut banget. Ya apapun namanya kan kita harus memastikan ekosistem dalam industri asuransi itu harus tumbuh dan berkembang. Tentu dengan cara memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholdernya gitu ya. Jadi baik itu perusahaan asuransi maupun konsumen, dua-duanya harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan mendapatkan kepastian hukum yang sama gitu. Saya kira itu Pak Chandra, apa sih pesennya nih? Satu, kepada perusahaan asuransi ini supaya ekosistem industri asuransi kita terus berkembang ya, ada kepastian hukum di dalamnya. Pesannya apa buat perusahaan asuransi dan apa juga pesannya buat konsumen ya, pemegang polis asuransi dan sahabat hukum yang menonton kita pada sore hari ini. Ya, buat perusahaan asuransi tentunya harus memanage kembali ya, meriset lagi manajemennya dengan tentunya dia butuh agen-agen tetap dibutuhkan. Cuman mungkin edukasinya makin dipertinggi, ditingkatkan dan manajemennya juga harus lebih mengarah tadi ya dengan putusan hakim, putusan MK tadi tentunya memang jalur antara agen dengan pemeriksaan misalnya masalah-masalah ininya apa namanya yang akan diasuransikan jangan sampai data-datanya nggak masuk semua gitu. Jadi ya tentu harus ada pembenahan dari manajemennya supaya bisa nyambung antara agen sampai di badan hukumnya ya. Nah kalau dari konsumen ya tentunya kita lihat di situ ya konsumen juga jangan sembarangan juga gitu ya. Artinya kalau seumpamanya nanti akan dibuat sanksinya kan harusnya takut juga lah akan sanksi itu. Jadi kalau mau beli asuransi tentu informasi harus diberikan seluruhnya. Gitu. Ya, harus ada full disclosure. Information. Iya. Jadi honesty. Iya betul. Karena kita bicara utmost good faith ya Pak. Jadi ini itikat baik yang di atas rata-rata nih Pak. Kalau kita bicara utmost good faith. Jadi bukan hanya batinnya saja ya Pak, tapi sesuatu yang terukur pun harus berprinsip pada itikat baik. Nah, tentu saya setuju Pak Chandra tadi bahwa sanksi ini tidak boleh hanya perdata tapi juga pidana. Karena memang masyarakat kita nih siapapun itu pelaku usaha maupun konsumen, kalau ada sanksi pidananya baru ketar-ketir. Gitu. Iya. Kalau perdata saja gampang lah katanya. Apalagi tadi Pak Chandra bilang bisa ada buying time nih, bisa lama kan prosesnya, keburu meninggal gitu. Keburu perusahaannya tutup, putusannya belum selesai gitu Pak. Malah ada lagi Pak yang lebih gampang, pilot saja katanya gitu. Iya. Jadi jangan sampai ya. Saya kira itu Pak Chandra, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Ilmunya luar biasa sore ini. Semoga bermanfaat. Barakallah Pak. Dan pesan saya untuk pelaku usaha jasa keuangan khususnya perusahaan asuransi dan konsumen selaku pemegang polis asuransi, apapun itu ya, selalu lakukan suatu transaksi dengan asas itikat baik ya. Jadi kalau kita semua berangkat dari itikat baik, apalagi kalau di asuransi ada di tingkatnya itikat baik lagi, di atasnya itikat baik, jadi utmost good faith. Jadi itikat baik yang di atas rata-rata, artinya memang dibutuhkan sekali kejujuran ya, niat baik dari masing-masing pihak dalam menandatangani polis asuransi, karena ini sifatnya adalah penjaminan jangka panjang gitu ya. Jadi sahabat hukum juga khususnya konsumen, kalau Anda ingin membeli asuransi ya, mengikuti program asuransi, pastikan Anda membaca dengan benar seluruh dokumen dan pastikan juga bahwa seluruh dokumen yang Anda sampaikan adalah sudah benar, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan pernah sekali-sekali menyimpan atau menutupi suatu informasi yang seharusnya Anda sampaikan kepada perusahaan asuransi. Saya kira itu, terima kasih. Dan untuk sahabat hukum, saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.